Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Puja. Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga saat ini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau punya jaminan berupa penjagaan dari Allah semasa hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna oleh logika, namun dialami oleh Rasulullah SAW. Berikut ini Puja akan rangkum kisah menarik Rasulullah SAW. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. Apa aja itu? Yang pertama adalah kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah menarik yang pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan sangat aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah SAW pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Itu kisah yang pertama. Yang kedua adalah kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berawal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid, tak kalah mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya. Tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya, lalu Rasulullah turun dan mengusapnya. Barulah dia diam." Masya Allah. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisian tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Masya Allah. Yang ketiga adalah kisah pohon yang berjalan kepada Nabi SAW. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Mura'ad Tsaqafi, ia berkata, "Ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi SAW tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya semula. Tak kala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya."
Namun meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Oke, kisah yang terakhir adalah kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kisah terakhir berawal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah al-Thaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tak kala unta tersebut melihat Nabi SAW, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi SAW berdiri mendekatinya dan bertanya, "Mana pemilik unta ini?" Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi SAW berkata, "Juallah ia kepadaku." Lalu pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak pekerja dan kekurangan makanan. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Masya Allah. Itulah 4 kisah ajaib yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan mendengarkan keempat kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Oke, terima kasih semua telah mendengarkan cerita Pujal. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya. Bye-bye.